Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SC, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 12 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent yang kedua. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 17, ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kembali menunjukkan ketidakpedulian manusia kepada tawaran kasih Allah. Para murid, sebagaimana juga orang Israel di zaman itu, mengetahui isi kitab suci dan terutama sabda mengenai Mesias. Namun itu saja tidak menjamin keterbukaan dan kepekaan untuk mengenali kehadiran Mesias dan para pendahulunya. Saudara-saudari yang terkasih, para nabi datang dan terlewatkan begitu saja. Bahkan mereka tidak mampu mengenali para nabi itulah utusan yang datang dari Allah untuk menyampaikan sabda ilahi. Lihatlah, sebagai seorang nabi, Elia teguh menjadi corong kebenaran. Ia tidak ragu mengkritik bobroknya kehidupan sosial zamannya. Ia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka menjauh dari perintah Allah. Mereka perlu mengadakan pertobatan dan perbaikan hidup. Ia selalu membawa kabar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi yang sudah nyaman begitu tidak menerima warta kenabian yang dibawa oleh Elia. Demikian juga saudara-saudari yang terkasih dengan warta kenabian Yohanes Pembaptis. Justru ia ditangkap, dipenjara, dan mati dengan cara dipenggal kepalanya. Ia berbeda dengan orang-orang zamannya, dan perbedaan itu justru dianggap sebagai ancaman para penguasa. Maka bagi mereka lebih baik ia ditenggelamkan dan tidak bersuara lagi. Namun ia meninggalkan warisan yang berharga bagi para pengikutnya, yakni ia menunjukkan sang anak domba kepada mereka semua. Yohanes Pembaptis membawa harapan keselamatan Allah. Namun saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan bagi Mesias yang tak dikenal dan tidak didengarkan, mengajak kita semua, umat manusia, untuk menyiapkan diri bagi kedatangan sang Mesias. Orang Israel mendambakan juru selamat, tetapi ironisnya, mereka tidak mau membuka mata terhadap kehadiran utusan Allah yang menghantar mereka kepada sang Mesias. Keterbukaan hati menjadi kata kunci di sini. Lalu bagaimana kalau hati manusia tetap keras dan tertutup? Kita bisa mengerti kalau anak manusia, Yesus sendiri, harus menderita lebih dari mereka yang mendahulunya, yakni para nabi dan Yohanes Pembaptis, karena mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah kita berani menjadi seperti mereka, membawa warta kenabian? Resiko yang sudah hampir pasti kita terima adalah kita dianggap aneh oleh orang-orang sejaman kita. Namun demikian, kita tetap layak. Bahkan di dalam Tuhan selalu ada harapan akan kebaharuan. Dunia lama akan diubah ke dalam dunia baru.
Hidup kita yang lama kita tinggalkan dan masuk dalam hidup baru di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent ini menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk mengasah hati, batin kita agar lebih peduli dan terbuka bagi rahmat kasih Allah yang ditawarkan kepada kita dalam berbagai macam cara. Kita harus berani mewartakan kebenaran walau harus menanggung resiko. Memang harus diakui bahwa di banyak tempat, seorang pendahulu dan pembaharu tidak begitu saja mudah diterima dan dimengerti oleh orang lain. Mereka yang sudah nyaman dengan situasi mereka saat ini akan merasa terusik apabila ada orang-orang yang akan mengadakan pembaharuan. Jika sudah nyaman dengan kebobrokan hidup, maka sudah pasti akan menolak dengan keras jika ada yang hendak memperbaiki apa yang buruk. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya. Kebaikan justru akan mengancam dirinya. Maka segala daya upaya akan ia kerahkan supaya sang pembaharu tidak jadi mengubah hidupnya. Beranikah kita hidup dan bertindak seperti Elia dan Yohanes Pembaptis, terutama di masa Advent ini? Ya Tuhan, ajarilah aku untuk berani menjadi nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian di zaman ini. Bantulah aku agar aku tidak takut membawa kebenaran dan keadilan di dalam hidupku. Semoga aku mampu menjadi pewarta sabdamu yang membawa harapan keselamatan dan sukacita. Amin.